البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hakadza samallahu ta'ala al-qadzafata kadzibin. Seperti itu pula Allah contohnya adalah apa? Di dalam masalah penafsiran, Allah Ta'ala menamakan orang yang menuduh orang lain qadzaf. Ini tuduhan yang mengandung apa? Kekejian, masalah perzinaan dan semacam itu qadzaf. Kalau tuhmah itu umum. Dengan apa? Pendusta. Allah Ta'ala wa idlam ya'tu bisyuhada'i faulaika 'indallahi humul kadzibun. Kalau mereka tidak mendatangkan para saksi di dalam tuduhan perzinahan itu, maka mereka itu di sisi Allah adalah para pendusta. Fal qadzif kadzib. Orang yang menuduh dia adalah pendusta. Walau kana qad qadzafa man zana fi nafsil amr. Walaupun sebenarnya hakikatnya dia memang menuduh orang yang berzina, dia tahu orang ini zina, tapi selama tidak mendatangkan bayinah, maka dia dihukumi sebagai apa? Sebagai pendusta. Maka seperti itu pula orang yang walaupun kenyataannya tafsir dia betul, tetapi apa? Dia tidak punya ilmu tafsir, dia sekedar menebak saja, ini haram. Karena Allah bilang demikian. Dalam keadaan dia nggak tahu bagaimana cara merojihkan dan bagaimana memahami ayat ini bicara masalah pengharaman atau penghalalan, atau ayat ini mengatakan mencela atau memuji atau apa, dia nggak paham. Dia sekedar apa? Menebak-nebak. Kalaupun betul, maka tetap dia dihukumi sebagai orang yang salah. Selama apa? Dia tidak memiliki bayinah. Tayyib li'annahu akhbara bima la yahilla lahul ikhbaru bih. Karena orang tadi, orang yang menuduh orang lain berzina, dia mengabarkan sesuatu yang tidak halal untuk dia mengabarkannya. Padahal kenyataannya orang tadi memang berzina, cuma si penuduhnya tidak punya bayinah. Maka Allah mentanses orang ini sebagai pendusta. Menunjukkan apa? Segala tuduhan itu harus apa? Dilambari, harus didasari dengan bayinah. Harus punya bayinah. Kenapa? Kalau pintu ini dibuka, setiap orang boleh menuduh tanpa bayinah, negara akan kacau. Harus ada bukti. Tayyib wa takallafa ma la ilma lahu bih, dan dia telah membebani diri dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Masya Allah, ini apa? Menunjukkan kedalaman pemahaman Syekhul Islam. Bagaimana beliau mampu memahami dengan apa? Berdasarkan surat An-Nur itu. Ini ilmu yang sangat besar. Keterkaitan antara apa? Case ini dengan case orang yang disabdakan oleh Rasulullah menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, walaupun benar, maka dia telah salah. Ternyata apa? Dalil sangat kuat. Hujjah dari apa? Surat An-Nur itu. Walihada takharraja jama'atun minas salaf an tafsiri ma la ilma lahum bih. Ana baca salah. Walihada taharraja jama'atun minas salaf an tafsiri ma la ilma lahum bih. Oleh karena itulah sekelompok salaf mereka enggan, mereka tidak mau untuk menafsirkan sesuatu yang mereka belum punya ilmunya. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang mampu meliputi segalanya dengan ilmu. Ada orang yang tahu ini tapi tidak tahu bagian yang itu. Ini wajar, masih proses belajar. Ada yang tahu sekian banyak juz, tapi masih ada ayat-ayat yang dia perlu belajar kepada ulama yang lebih pandai. Ini wajar. Kama rawa Syu'bah an Sulaiman an Abdullah bin Murrah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Syu'bah dari Sulaiman, wa alam ini Sulaiman al-A'mash atau Sulaiman bin Yasar, karena dua-duanya mungkin, dari Abdullah bin Murrah an Abi Ma'mar qala Abu Bakar As-Siddiq ayyu ardin tutilluni wa ayyu sama'in tudhilluni idza qultu fi kitabillahi ma lam a'lam. Bumi apa yang akan memikulku dan langit apa yang akan menaungiku apabila aku berbicara tentang kitabullah sesuatu yang aku tidak tahu. Ini menunjukkan waroknya Abu Bakar As-Siddiq. Dan hadis ini adalah sabit. Sabit maksudnya adalah boleh jadi hasan, boleh jadi sampai tingkat sahih. Waqala Abu Ubaid Al-Qasim ibnu Salam haddatsana Muhammad ibnu Yazid anil Awwam bin Hausyab an Ibrahim At-Taimi anna Abu Bakr As-Siddiq su'ila an qawlihi wa fakihatan wa abba. Abu Bakar As-Siddiq tanya tentang apa? Firman Allah Ta'ala dan buah-buahan dan abba, yaitu apa? Suatu jenis biji-bijian. Tanya apa ini? Faqal ayu sama intudhilluni wa ayu ardin tuqilluni in ana qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Kalimatnya hampir sama dengan yang tadi.
Cuma apa? Untuk ini isnaduhu munqati, sanadnya terputus. Baik, di dalam untuk yang pertama tadi yang disebutkan dari jalur Syu'bah, disebutkan dalam catatan kakinya, diriwayatkan oleh Musaddad sebagaimana dalam Al-Matalibul Aliyah, dan datang dari jalur-jalur yang lain. Boleh dilihat dalam Hasyiah Tafsir Sa'id Ibni Mansur dan Fathul Bari. Kemudian kita kasih tambahan catatan, dan dia juga diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Al-Faqih wal Mutafaqih, dan kesimpulannya hadis athar Abu Bakar As-Siddiq ini minimalnya adalah hasan. Baik. Dan ini contoh yang bagus tentang apa? Waroknya Abu Bakar. Kalau ada ilmu disebutkan, kalau tidak ada maka beliau berhenti. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, lakin ma ra'yukum law anna rajulan qila lah wa ma makna qaulihi ta'ala wa faqihatan wa abba? Qal al-faqihah allati tashtariha hadhihi wa abba yakni ab al-walid. Jelas maknanya lain. Tapi apa pandangan kalian kalau ada orang ditanya kepadanya, apa makna firman Allah Ta'ala wa faqihatan wa abba? Kalau buah maksudnya yang engkau beli ini, sementara abba maksudnya adalah ayah. Fahada fassara al-Quran bimada bi ra'yih wa jahlih. Dia menafsirkan Al-Quran dengan apa? Dengan akal dia dan kebodohan dia. Abba ini dengan tasdid. Bukan apa? Bukan kembali kepada ayah. Ini lain case-nya. Wa kadzalika man yunazzilul Qur'ana ala ghairi ma aradallah. Demikian pula orang yang memposisikan Al-Quran bukan pada posisi yang Allah Ta'ala inginkan. Mithla qauli ba'dihim, seperti ucapan sebagian dari mereka, idza su'ila an syai', kalau ditanya tentang sesuatu, qal la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara yang kalau diceritakan pada kalian lalu akan menyusahkan kalian. Nah, ini nggak boleh kecuali kalau memang perkaranya seperti itu. Ini masuk dalam bab apa itu? Al-iqtibas. Itu boleh. Bahkan Syekh Utsaimin pakai ini. Ketika beliau ditanya, "Syekh, sebenarnya air Zam-Zam ini masih murni atau sudah diolah oleh pemerintah?" Nah, Syekh Utsaimin mengatakan, jangan kalian tanya sesuatu yang kalau aku ceritakan kalian susah sendiri nanti. Itu boleh kalau emang kenyataannya seperti itu. Tayyib wa hada aidan min tanzilil Qur'an ala ghairi ma aradallah. Ini juga termasuk apa? Memposisikan Al-Quran bukan pada posisi yang Allah inginkan. Kalau emang syariatnya jelas, sebutkan. Kalau tidak jelas, maka bilang la ilma lana illa ma 'allamallahu lana, atau yang semacam itu. Kami nggak tahu kecuali apa yang Allah Ta'ala beritahu. Kalau belum tahu ya, tanya pada yang lebih tahu. Tayyib. Wa minhu na'rifu khata'a ma nuqila madhan limra'atin yusammunaha al-mutakallimata bil Qur'an. Dan dari sinilah kita mengetahui kesalahan apa yang dinukilkan, sebagai berita yang dinukilkan sebagai bentuk pujian kepada seorang wanita yang dinamakan oleh orang-orang tadi, oleh para pembawa berita tadi sebagai al-mutakallimah bil Quran. Wanita yang bicara dengan apa? Memakai lafaz-lafaz Al-Quran. Semua kalimat dia pakai Al-Quran, dipuji. Dipuji karena apa? Semua kalimat dia bersumber dari Al-Quran. Zakaraha fi Jawahirul Adab. Wanita ini dikisahkan dalam kitab Jawahirul Adab. Imra'atun la tatakallamu illa bil Quran. Seorang wanita yang tidak bicara kecuali pasti dengan lafaz-lafaz Al-Quran. Yaqul limada? Ditanya kenapa? Yaqul innaha mundu arba'ina aman tatakallamu bil Quran makhafata'an tazil fa yaghdabu 'alaiha rahman. Dia sejak 40 tahun selalu berbicara dengan lafaz-lafaz Al-Quran karena dia takut nanti dia akan tergelincir kalau pakai bahasa yang lain atau pakai ungkapan manusia biasa. Lalu Allah Ta'ala akan marah kepadanya. Wa adhunnuha fi fi'liha hadza qad zallat hadza zalal. Saya justru menyangka dengan perbuatan dia tadi, dia telah tergelincir dengan ketergelinciran tadi. Kenapa? Tunazzilul Qur'ana ala ghairi ma aradallah. Dia memposisikan Al-Quran bukan pada posisi yang Allah Ta'ala inginkan. Dan ini dibahas sebelum beliau siapa? Oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbis Iblis. Ada sebagian ulama yang dia setiap kali bicara, tapi cuma selama Ramadan, selalu bahasanya dengan bahasa Al-Quran, nggak mau pakai bahasa manusia biasa. Cari lafaz-lafaz yang berdekatan. Ketika ada orang mengetuk pintu, pengen masuk, pengen berkunjung, dia mengatakan udkhuluha bisalam.
Dan juga dengan lafaz yang lain, udkhuluha bisalamin aminin. Nah, ini nggak layak karena rumah dia bukan surga, nggak boleh pakai bahasa yang semacam itu. Kemudian ketika nyuruh anaknya untuk pergi ke pasar untuk beli makanan, maka dia mengatakan apa, watini wazaitun waturi sinin. Ini nggak sesuai. Intinya adalah isyarat, kamu beli buah lah di sana apa gitu. Semua bahasa dia selama Ramadan adalah dengan bahasa Al-Quran. Kemudian dia diingatkan oleh, kalau nggak salah Ibnul Jauzi atau Ibnul Jauzi nukil dari Ibnu Aqil Al-Hambali. Ketika diingatkan bahwasanya ini nggak layak semua pembahasan masalah duniawi Anda pakai tetap dengan bahasa Al-Quran, masalah surga, masalah neraka, masalah ini dan itu. Ternyata Syekh itu marah ketika diingatkan itu. Yang betul adalah orang yang mengingatkan. Al-Quran boleh dipakai dalam bentuk iktibas, tapi kalau memang sesuai dengan posisinya. Tidak semua dipakai dengan apa bahasa Al-Quran. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Minta tambahan makanan dia banyak hal min mazid. Hal min mazid. Itu insya Allah nggak sampai bermasalah. Beliau Allahumma yasha'una fiha. Min mazid. Cuma kalau yang seperti itu memang harusnya untuk yang surga aja sih.